avons l'uranium, nous avons le diamant, nous avons l'or, nous avons le pétrole. Et on vit comme des esclaves. Pourquoi jusqu'à quand? On ne pourra pas l'accepter. La base française du Niger doit quitter. On n'a pas besoin de Français pour nous sécuriser. Seperti itulah kondisi masyarakat jika sumber daya alamnya berlimpah namun dikuasai negara lain. Pasti semua orang geram dengan apa yang dilakukan pemerintah karena tunduk pada negara asing. Kondisi di Niger tadi memang sedang panas-panasnya. Setelah terjadinya kudeta militer, masyarakat Niger kemudian mendorong untuk pengusiran Prancis dari tanah tersebut yang mereka anggap memiskinkan mereka. Bahkan untuk mempertahankan negaranya dan kudeta yang terjadi, masyarakat di sana mengambil kesepakatan dengan Wagner Rusia untuk meminta bantuan saat adanya intervensi militer dari Prancis dan sekutu. Makanya pada awal Agustus kemarin, setelah pertemuan bos Wagner dengan pentolan junta militer di sana, pesawat kargo militer Rusia terlihat telah mendarat. Dengan segala ancaman dari Prancis, negara-negara Afrika Barat, dan bahkan Amerika. Tentu, akan menjadi hal menarik untuk membahas kekuatan militer yang dimiliki oleh Niger, negara Afrika yang dimusuhi tetangganya. Mari kita mulai dengan membahas personil militer yang dimiliki oleh Niger. Dari data yang ditemukan, Niger memiliki jumlah personil militer yang super minimalis. Bagaimana tidak? Negara ini hanya punya 13.000 total personil yang terbagi atas 10.000 personil aktif dan 3.000 paramiliter. Seperti yang dilihat, saking sedikitnya personil yang dimiliki, negara ini bahkan tidak punya tentara cadangan. Kondisi dari Niger ini memang miris, karena militer mereka sangat sedikit dibanding negara-negara tetangganya. Contohnya, Nigeria yang memiliki total personil militer yang mencapai 215.000. Nah, dengan adanya kabar kalau Niger sedang menjadi target invasi ECOWAS atau Economic Community of West African States yang beranggotakan hingga 15 negara, maka wajar jika Niger meminta bantuan dari Wagner. Kondisi miris dari personil militer yang dimiliki oleh Niger bukan cuma soal jumlah, tapi juga tentang persenjataan mereka yang tidak memadai. Dari apa yang diketahui, Niger masih menggunakan senjata infanteri kelas menengah ke bawah yang berumur lebih dari 3 dekade. Contohnya Beretta AR-70 dari Italia yang rilis tahun 1985. Lalu Springfield M14 dari Amerika yang rilis 1959. Bahkan Norinco tipe 56 dari Cina yang rilis tahun 1956. Senjata paling up-to-date yang dimiliki Niger untuk sekarang masih dipegang oleh Pindad SS-1 dari Indonesia yang rilis tahun 1991 dan Beryl dari Polandia yang rilis tahun 1997. Hal ini tentu saja sangat kontras dengan senjata militer Wagner, tentara yang disponsori oleh Rusia yang memiliki senjata canggih seperti AK-15 yang mampu menembak 700 putaran per menit dan mengenai target di jarak 440. Kemudian ada juga sniper OSV-96 dengan jarak tembak sejauh 2 km. Lalu ada juga pelontar granat RG-6 yang mampu memuntahkan 6 peluru untuk melakukan penghancuran besar-besaran. Secara spek, senjata ini bisa dilihat betapa bergantungnya personil militer Niger kepada Rusia. Oh iya, selain dibantu oleh Wagner, Niger juga mendapat perhatian dari Mesir karena negara Timur Tengah ini diketahui memberikan bantuan besar. Mulai dari senjata infanteri hingga kendaraan militer lapis baja seperti BRMD-2. Bantuan militer yang diberikan oleh Mesir memang menjadi hal yang sangat penting bagi Niger. Bagaimana tidak, negara ini sangat minimalis dalam wilayah alutsista darat mereka. Dari data yang ditemukan, Niger tidak memiliki pelontar artileri, peluncur roket, bahkan tank tempur utama. Padahal kita sama-sama tahu kalau tank tempur utama menjadi bagian terkuat dari alutsista darat. Nah, jika bertanya apa alutsista darat yang dimiliki oleh Niger, ternyata mereka hanya punya kendaraan lapis baja sejumlah 728 unit. Dari berbagai kendaraan lapis baja yang dimiliki, salah satu yang sering digunakan Niger adalah Panhard AML.
Kendaraan ini punya dua senjata di atas turret minimalisnya, yaitu 60 mm Brandt mortar dan juga senjata mesin kaliber 7,62 mm. Saat dikemudikan, kendaraan ini bisa mencapai kecepatan 100 km per jam dan juga memiliki daya jelajah sejauh 600 km. Kalau untuk kejar-kejaran dan serangan skala kecil, kendaraan ini emang cukup mumpuni. Nah, mengetahui kalau alutsista daratnya minimalis, bantuan dari Wagner tentu aja berefek sangat besar. Tentara bayaran ini punya akses ke alutsista darat yang lebih canggih. Contohnya, SA-22 yang merupakan sistem artileri anti pesawat dan misil jarak menengah. Kemudian, ada juga kendaraan tempur AMN 590951 yang sedang berlaga di Ukraina. Dan tidak lupa juga nih, tank tempur utama seperti T-62. Jadi bisa dibilang keterlibatan dari Wagner memang bisa membalikkan keadaan untuk Niger. Selain minimalis di wilayah Angkatan Darat, kejadian yang sama juga menimpa Angkatan Udara dari Niger. Di dunia, di mana serangan udara mendominasi, siapa sangka kalau alutsista Angkatan Udara Niger bisa dihitung jari. Dari data yang ditemukan, Niger cuma punya 2 jet tempur, 7 pesawat misi khusus, dan 8 helikopter. Dengan jumlah dan spek ini, jika betul Niger akan diinvasi oleh negara-negara tetangganya, sudah dipastikan kalau negara kecil ini akan dengan mudah ditaklukkan. Makanya mereka mengundang keberadaan Wagner yang punya akses pada jet tempur S-25 dan juga MiG-29. Kedua jet tempur ini adalah jet tempur andalan pabrikan dari Rusia yang mampu menjalankan beragam mode penyerangan. Mulai dari serangan udara ke udara, serangan udara ke darat, dan juga misi pengeboman. Nah, melihat kemampuan militer dan juga betapa bergantungnya Niger nanti pada Wagner, tentu saja membuat satu pertanyaan besar. Mengapa Niger begitu kekeh untuk mengusir Prancis dari tanah mereka? Nah, jawabannya ternyata terletak dari kemiskinan yang terjadi di Niger. Padahal sumber daya alam mereka itu sangat melimpah. Dari datanya, Niger bahkan berada di nomor urut 6 sebagai negara termiskin di dunia dengan pendapatan per kapita cuma 1.510 US dollar atau 23 juta rupiah saja. Pendapatan per kapita dari Niger ini jelas jauh dari Prancis yang menguasai mereka, di mana Prancis punya pendapatan per kapita mencapai 55.492 US dollar atau 850 juta rupiah. Kalau dihitung-hitung, pendapatan dari Prancis 36 kali lebih besar dari Niger. Kalau begini ya emang wajar kalau warga negara di sana mulai geram. Selain persoalan kemiskinan, Niger juga tidak ingin menjadi Libya kedua yang sampai sekarang masih terperangkap dalam perang. Niger tentu saja sudah tahu mimpi buruk yang dialami negara tetangganya Libya yang telah mengalami krisis sejak tahun 2011 hingga sekarang yang disebabkan oleh gonjang-ganjing politik yang tidak kunjung padam. Menurut kamu sendiri bagaimana nih Pop Gengs? Dengan adanya Wagner di sana, apakah akan membawa Niger ke kehidupan lebih baik ataukah jadi lebih buruk?